Kejuaraan internasional berjalan di atas tali digelar di Xianju, Provinsi Zhejiang, China. 16 peserta yang berasal dari 10 negara beradu cepat menyusuri tali selebar 25 mm dan tergantung setinggi 400 meter. Lomba ini lebih sulit bila dibandingkan berjalan di atas kawat baja, karena tali yang digunakan lebih elastis. Selain itu, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat penyeimbang apapun. Kejuaraan yang memasuki tahun ketiganya ini dimenangkan peserta asal Prancis, Nathan Paulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Krista di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan. Jadi kalian tadi sudah mengamati bagaimana orang dapat berjalan di atas tali tanpa tergelincir atau tanpa jatuh. Hal ini dapat kita jelaskan dengan konsep, yaitu konsep kesetimbangan. Kita anggap orang yang berjalan di atas tali itu adalah titik materi. Dia benda sebagai titik materi dan dia tidak mengalami gerak translasi maupun gerak rotasi. Jika benda tidak mengalami gerak translasi dan gerak rotasi, itulah dikatakan benda itu seimbang. Jadi syaratnya kalau dikatakan benda seimbang, kita sebut sebagai seimbang statis ya, dia harus resultan gayanya sama dengan 0, sigma F gaya yang mempengaruhi benda itu semuanya harus sama dengan 0, baik yang arah X maupun arah Y, dan resultan torsinya juga harus sama dengan 0 untuk di semua poros, baik poros di titik O, di F1, di F2, atau di tengah-tengah sini, sigma to-nya harus sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada perputaran, tidak ada rotasi. Jadi benda setimbang itu ada dua syarat, sigma F sama dengan 0 dan sigma to sama dengan 0. Kita sudah ketahui bahwa persamaan sigma F itu sama dengan gayanya, dia termasuk faktor, arahnya diperhitungkan ya. Kalau ke kanan misalkan positif, ke kiri negatif, itu hanya sebagai cara mudah kita aja. Sedangkan sigma to itu harus sama dengan 0. Torsi sendiri persamaannya kemarin itu adalah R cross F. Saya tulis di sini bahwa sigma to-nya samanya adalah R cross F. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 0. Analisis masalah kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ada beberapa keadaan. Kita akan meninjau. Misalkan nih pada gambar 6.15 ada sebuah benda berada di atas meja. Maka benda tersebut dikatakan setimbang atau seimbang jika sigma F sama dengan 0 dan sigma to-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita uraikan ada gaya apa saja kah pada benda yang di atas meja. Di sini ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya normal N aksen. Ini artinya adalah gaya kontak antara benda terhadap meja. Kalau N yang atas ini yaitu meja terhadap benda. Nah, mungkin adakah gaya lain? Di sini ada gaya lain. Kalian amatin meja. Meja di sini dia memiliki kakinya. Kakinya menekan bidang dasar. Benda yang menekan bidang pasti dia memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus. Maka ini ada gaya normal A. Di sini juga ada gaya normal B. Nah, sedangkan meja di sini dia juga memiliki massa sehingga dia memiliki berat yang arahnya ke bawah. Jadi harus kita gambar berapapun gayanya yang mungkin pada benda tersebut. Setelah kita gambar, maka
kita harus menggunakan dua syarat nyata yang tadi, bahwa sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Contoh lain itu misalkan ada suatu benda, misalkan tangga, disandarkan pada dinding, maka tangga itu tidak akan tergelincir jatuh. Hal ini kenapa? Karena tangga ini dikatakan seimbang, sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma tau-nya sama dengan 0. Pertama, kita harus menguraikan gayanya. Ada gaya apa saja? Tangga memiliki berat, berarti dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Batang di sini dia menekan bidang atau dinding, maka dia ada gaya normal yang arahnya ke sini ya. Dan kaki tangga di sini juga menekan lantai, maka dia punya gaya normal yang arahnya ke atas. Mungkin ada gaya lagi, misalkan di sini diketahui ada orangnya. Nah, maka orang dia memiliki massa, dia ada gaya berat. Nah, ini gaya-gaya yang mungkin terjadi pada benda ini, yaitu pada tangga. Nah, gaya-gaya ini akan kita gunakan, kita masukkan ke persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0 untuk dia yang dikatakan setimbang translasi, dan sigma tau sama dengan 0 untuk benda yang dikatakan setimbang rotasi. Jadi syaratnya hanya dua ini saja, setimbang translasi dan setimbang rotasi. Kalau dia sama-sama dengan 0, maka dikatakan benda ini setimbang. Sekian, semoga nanti latihan soalnya bisa dikerjakan. Selamat belajar.